Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh Tuhan bangun dari tempat tidur kami boleh beribadah Tuhan, walaupun kami beribadah masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Mari adik-adik, kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Satukanlah Hati Kami. Ayat 25 sampai 37. Yuk kita adik-adik sama-sama mengikutinya ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah yang samaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja perampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Terkadang kita menjalani kehidupan terbentur di antara 2 pilihan, yaitu berbuat baik atau tidak, mengasihi atau membenci, menolong atau membiarkan. Akan tetapi, semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri untuk memilih yang mana yang akan kita pilih setelah kita tahu apa itu kasih yang sesungguhnya. Guru, aku tidak tahu apakah yang harus kuperbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal itu. Tidak tahukah kamu apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Saya tahu, Guru. Lalu apa yang kau baca di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Benar, perbuatlah demikian agar engkau beroleh hidup. Lalu, siapakah sesamaku manusia itu? Engkau akan mengetahuinya. Sifat ataupun karakter yang ada di dalam diri manusia akan tercermin dari dirinya sendiri tanpa disadarinya. Ketika seseorang itu berada dalam situasi apapun, dan pada akhirnya dasar atau pondasi kasih yang kokoh dan teguh akan keluar sebagai pemenang. Ini harta saya. Harta saya. Tolong. Siapa itu? Tolong aku. Ada yang kesakitan. Tolong aku. Tolong nggak ya? Ayo. Tapi kerjaan saya banyak. Aduh. Tolong nggak ya? Banyak kerjaan saya. Aku dibegal. Aku sakit. Aduh. Tolong. Pergi lagi. Siapakah dia? Sepertinya dia terluka parah. Aduh, sakit. Tolong. Aku tak mengenalnya. Lebih baik aku menolong orang yang aku kenal. Siapa kamu?
Tenanglah, tenang. Saya akan menolong kamu. Saya akan merawat lukamu. Saya bantu. Begitulah sikap orang Samaria yang jelas berbeda kaum dengan korban perampokan tersebut, mau berbuat kasih kepada sesama manusia. Siapakah menurutmu dari ketiga orang itu yang adalah sesama manusia terhadap korban perampokan tadi? Orang yang menunjukkan belas kasihan terhadap korban perampokan itu, Guru. Baik, pergi dan lakukanlah. Nah, adik-adik, sudah mengikuti kisah orang Samaria yang murah hati tadi, bukan? Apakah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat kasih secara vertikal dan horizontal. Vertikal artinya bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dan juga kita harus mengasihi sesama kita manusia. Ada 3 konteks untuk hidup kekal. Dan siapakah sesama? Harus kita yakinkan dan kita lakukan. Iman dan ketaatan harus diwujud nyatakan kepada sesama manusia. Iman dan ketaatan. Yang kedua, menyadari diri kita bahwa kita hidup karena belas kasihan Allah. Kita hidup karena belas kasihan Allah. Yang ketiga, kita harus peka, peduli kepada orang lain. Kita tidak boleh hanya melihat atau mengenal orang yang kita kenal saja untuk berbuat baik. Tetapi kita harus menolong sesama kita, walaupun kita tidak mengenalnya. Seperti orang Samaria tadi. Karena dia mempunyai kasih kepada sesama, bahkan dia mau menolong yang bukan sekaum dengan dia. Itulah kasih yang sesungguhnya. Marilah kita berbuat kasih, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Adik-adik, kita angkat pujian sambil merasakan apa kasih itu yang sesungguhnya, mengasihi lebih sungguh.
tadi, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik di dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, dalam ibadah kami ya Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah, tetapi kami dapat bersuka cita. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Peran sebagai Arano, perankan Tuhan Yesus, damai besertamu. Ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, saya sebagai imam, saya memerankan perampok, orang kaya, korban begal, orang Samaria yang baik hati dan baik hati sebagai seorang Lewi.